Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mariani, Prodi Pendidikan Agama Islam Negeri IAIN Curug, NIM 2531073. Di sini saya ingin menyampaikan tentang artikel saya yang berjudul Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Pengembangan Bahasa Indonesia pada Generasi Milenial. Dengan semakin berkembangnya teknologi, maka juga semakin banyak bidang yang ada dan perlu dikembangkan. Salah satunya adalah teknologi informasi. Ini merupakan bidang yang berkaitan erat dengan teknologi. Tanpa adanya teknologi, mungkin perkembangan yang akan terjadi tidak akan semaju sekarang ini. Teknologi itu sendiri adalah istilah umum, teknologi untuk membantu manusia dalam berkomunikasi dan menyampaikan informasi. Menurut ITTA, Information Technology Association of America, teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga menjadi pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai Bahasa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1995 Pasal 3 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Namun perkembangan bahasa Indonesia sekarang ini banyak mengalami perubahan, terutama di kalangan anak muda atau generasi milenialnya. Adapun dampak dari perkembangan teknologi informasi terhadap bahasa di kalangan milenial, ada dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positifnya, yang pertama, menghubungkan orang di seluruh dunia. Perkembangan teknologi informasi saat ini memiliki dampak global. Artinya, jika dahulu kita memiliki keterbatasan jarak untuk berkomunikasi dengan orang lain, tidak demikian dengan sekarang. Sekarang tidak terbatas kota dan antar wilayah saja. Komunikasi saat ini terjalin bahkan ke semua orang yang ada di seluruh belahan dunia. Bukan hanya itu saja, kita pun dapat terhubung dengan sangat cepat bahkan dalam hitungan menit saja. Yang kedua adalah penyebaran informasi yang cepat. Perkembangan teknologi juga memberikan dampak positif pada penyebaran informasi. Jika dahulu mengandalkan surat kabar atau televisi untuk tahu informasi terkini, sekarang internet mengambil peran keduanya. Kehadiran internet membuat penyebaran informasi terjadi dengan sangat cepat, bahkan real time. Apa yang terjadi detik ini di belahan bumi lain dapat secara langsung kita ketahui saat itu juga. Ketiga, munculnya media sosial. Salah satu perkembangan teknologi adalah dengan ditandai munculnya media sosial. Media sosial adalah sarana untuk bisa terhubung dengan teman, keluarga, kerabat di mana saja melalui suatu platform khusus. Contoh media sosial yang banyak dipakai oleh masyarakat adalah Facebook, Instagram. Selain itu, menghubungkan teman dan keluarga atau kerabat yang jauh. Media sosial dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis dan melalui berbagai aplikasi, kini kita bisa berbelanja dari rumah, bekerja, dan belajar dari rumah. Adapun dampak yang ditimbulkan secara global adalah di samping memberikan banyak dampak positif, ternyata masih ada dampak negatif yang bisa terjadi dalam perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi sekarang ini tentu akan menurunkan semangat juang bagi sebagian orang karena menganggap semuanya terasa mudah. Pesatnya perkembangan teknologi yang ada dan sekarang juga menyerang kehidupan sosial banyak orang, seperti bullying, penyebaran informasi yang belum tentu kebenarannya atau sering disebut dengan berita hoax, ujaran kebencian seseorang, dan konten yang tidak layak untuk ditonton, yaitu contohnya seperti pornografi dan tindakan kekerasan. Hal ini tentu cukup meresahkan. Adapun efek yang akan ditimbulkan adalah seperti kecenderungan untuk bertindak yang tidak baik, bahkan bisa merugikan orang lain. Dan bukan hanya itu saja, dampak negatif ini juga bisa merusak karakter generasi bangsa yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Dampak teknologi terhadap bahasa generasi milenial mengutip dari Navita Sari, seiring dengan perkembangan teknologi dan pengaruh budaya luar, bahasa Indonesia justru rusak di tangan para pemudanya sendiri. Penggunaan bahasa Indonesia oleh remaja masa kini, terutama di kota-kota besar, sangat tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dan benar. Remaja mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa daerah dan bahasa asing, kemudian menyebutnya dengan bahasa gaul. Kosakata baru banyak bermunculan untuk menggantikan kata-kata bahasa Indonesia. Misalnya bentuk kata gue untuk menggantikan kata saya, lo untuk menggantikan kata kamu, dan masih banyak lagi.
kata yang muncul dan tidak jelas artinya seperti kata lebay dan kamsa upai. Mulai dari remaja di tingkat menengah pertama, sekolah menengah atas sampai mahasiswa, sebagian besar dari mereka saat berkomunikasi telah jauh dari susunan kaidah bahasa yang baik dan benar. Dari pengaruh tersebut, didapatkan bahasa yang digunakan remaja saat ini yaitu bahasa prokem atau bahasa gaul merupakan bahasa yang digunakan di kalangan pemuda ataupun remaja yang dalam penggunaan bahasa seenaknya sendiri sehingga masyarakat tidak dapat memahaminya dalam proses komunikasi. Media komunikasi melalui teknologi yaitu media sosial. Media sosial adalah praktiknya penggunaan bahasa sebagai medium utama untuk saling berinteraksi. Bahasa menjadi prasyarat mutlak agar komunikasi penggunaannya dapat berjalan dengan lancar. Di Indonesia, media yang sering digunakan seperti Facebook dan Instagram menjadi media yang paling populer untuk digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berkomunikasi. Setiap generasi tumbuh dengan cirinya masing-masing. Kehidupan manusia yang sekarang ini terjadi dan kita saksikan bersama adalah kehidupan yang serba misterius dan makin sulit untuk ditebak arahnya. Perubahan dalam skala luas makin ditentukan oleh kebijakan individu atau people to people, bukan hanya ditentukan negara ataupun organisasi-organisasi. Generasi muda zaman sekarang juga cenderung lebih cuek dengan hal-hal tentang negaranya. Di Indonesia sendiri, dari jumlah 255 juta penduduk yang telah tercatat, terdapat 81 juta merupakan generasi milenial atau berusia 17 sampai 33 tahun. Hal ini berarti Indonesia memiliki banyak kesempatan untuk membangun eksistensi bahasa Indonesia dalam internasional. Dan banyaknya jumlah generasi milenial di Indonesia, maka ini menjadi peluang yang bagus untuk melebarkan sayap eksistensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Karakter generasi milenial yang dikenal visioner dan menguasai teknologi dapat menjadi basis untuk mengenalkan bahasa Indonesia di dunia internasional. Apalagi dengan sekarang bahasa Indonesia sudah banyak digunakan oleh negara-negara lain. Peran generasi milenial dalam upaya internasionalisasi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa Persatuan Negara Indonesia tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Hal ini dengan jelas telah menerangkan posisi Indonesia yang telah diatur dalam hukum yang tidak bisa diganggu-gugat. Adapun fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, transaksi niaga, dokumentasi, sarana pengembangan pembinaan, perlindungan, pemanfaatan dalam memungkinkan bahasa Indonesia akan semakin sempoyongan dalam memangku bebannya sebagai bahasa nasional dan Adapun contoh dampak bullying akibat media sosial mengutip dari Rifaudin, bullying dan cyberbullying. Bullying dapat didefinisikan sebagai sebuah kegiatan atau perilaku agresif yang sengaja dilakukan sekelompok orang atau seseorang secara berulang-ulang dan dari waktu ke waktu terhadap seseorang korban yang tidak dapat mempertahankan dirinya dengan mudah atau sebuah penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan secara sistematik. Cyberbullying merupakan istilah yang ditambahkan ke dalam kamus Oxford English Dictionary pada tahun 2010. Istilah ini merujuk pada penggunaan teknologi informasi untuk menggetar orang dengan mengirim postingan teks yang berisi mengintimidasi atau mengancam. OED menunjukkan penggunaan pertama dari istilah ini pertama kali di Sanggara pada tahun 1968, tetapi istilah ini sudah ada sebelumnya di artikel New York Times 1965. Bentuk dan macam-macam cyberbullying sangat beragam, mulai dari mengunggah foto atau membuat postingan yang mempermalukan korban, mengolok-olok korban, hingga mengakses akun jejaring sosial orang lain untuk mengancam korban dan membuat masalah seperti ancaman melalui email dan membuat situs web untuk menyebar fitnah. Motivasi pelakunya juga sangat beragam, terkadang hanya karena iseng atau sekedar main-main, ingin mencari perhatian, ada juga karena marah, frustasi dan ingin balas dendam. Dampak yang akan timbul pada diri seorang korban bullying adalah tingkat kepercayaan diri yang sangat rendah, menjadi lebih tertutup dengan lingkungan sosial, sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, mempunyai mental yang rendah, depresi, kecemasan yang berlebihan,
ketidaknyamanan, presentasi yang menurun, tidak mau bergaul dengan teman sebaya, dan yang paling mengkhawatirkannya adalah tindakan untuk bisa mengakhiri dirinya. Penyampaian artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Pengembangan Bahasa Indonesia pada Generasi Milenial. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.